Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jandi dengan NIM J1A117239. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas kami, yaitu pengukuran antropometri dan foot recall serta foot frequency questionnaire. Yang pertama mengenai antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana ukuran tubuh manusia. Ukuran yang sering digunakan adalah berat badan, tinggi badan. Selain itu juga ukuran tubuh lainnya seperti lingkar lengan atas, lapisan lemak bawah kulit, tinggi lutut, lingkar perut, dan lingkar punggung. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran antropometri yang pertama yaitu alat dan bahan pengukuran tinggi badan. Yang pertama, mikrotois, alat tulis, dan lakban. Kemudian alat dan bahan pengukuran panjang badan yaitu legboard, kemudian alat tulis. Dan alat dan bahan pengukuran berat badan yaitu timbangan dan alat tulis. Kemudian alat dan bahan pengukuran lingkar lengan atas ada pita lila, meteran, dan alat tulis. Di sini kami mengambil dua responden. Yang pertama responden A, kemudian yang kedua responden S. Kedua responden ini kami tidak melakukan pengukuran secara langsung, namun kami mewawancarai responden tersebut dengan menggunakan kuesioner karena kami tidak memiliki alat untuk melakukan pengukuran atau karena keterbatasan alat untuk melakukan pengukuran. Di responden A, kami mendapatkan berat badannya itu 60 kg dan tinggi badannya yaitu 1,65 meter. Untuk responden S, berat badannya itu 55 kg dengan tinggi badannya itu 1,62 meter. Setelah kami melakukan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh, responden A memiliki MT 22, sedangkan S memiliki IMT 20,95. Berdasarkan hasil perhitungan IMT dan pengkategorian IMT pada responden A yaitu 22 berasal pada kategori IMT normal, berada pada kategori normal, sedangkan IMT responden S yaitu 20,95 juga berada pada kategori normal. Selanjutnya adalah foot recall. Foot recall 24 jam atau yang kami lakukan nanti adalah foot recall 22 kali 24 jam adalah metode untuk mengingat tentang makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir. Dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, yaitu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan food recall yang pertama, food recall 24 jam, yang kedua food dietary history, yang ketiga food frekuensi makanan, kemudian food estimated food record, kemudian form penimbangan makanan, daftar bahan makanan yang dikonsumsi, kemudian daftar komposisi bahan makanan, daftar komposisi gizi jajanan, daftar kecukupan gizi diajukan, kemudian food model, kemudian aplikasi NutriSurvey. Nah, langkah-langkah untuk melakukan food recall yaitu yang pertama, pewawancara menanyakan pangan atau makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu atau sejak bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dan mencatat ukuran rumah tangga URT mencakup nama masakan atau makanan, cara persiapan dan pemasakan serta bahan makanannya. Kemudian yang kedua, pewawancara memperkirakan atau melakukan estimasi dari URT ke dalam urutan berat dalam gram untuk pangan yang dikonsumsi atau makanan yang dikonsumsi. Petugas menganalisis energi dan zat gizi berdasarkan data hasil rekal konsumsi pangan sehari-hari 24 jam secara manual dan komputerisasi. Petugas menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan membandingkan angka kecukupan gizi dan zat gizi atau AKG terhadap subjek. Berdasarkan food recall 2 kali 24 jam yang telah kami lakukan dengan mewawancarai responden, yang kami dapatkan adalah datanya dapat dilihat di PPT. Untuk responden A, angka kecukupan gizinya masih kurang, dengan begitupun dengan responden S.
angka kecukupan gizinya baik dari energi, protein, dan karbohidrat masih kurang. Jadi dapat kami simpulkan responden A dan responden S masih kekurangan gizi. Kemudian selanjutnya yaitu Semi Food Frequency Questionnaire adalah satu metode untuk penilaian konsumsi pangan, pengukuran yang sistematis dan metode. FFQ maupun semi FFQ adalah diawali dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan bertujuan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang akan dimasukkan dalam daftar FFQ maupun semi FFQ. Daftar bahan makanan disesuaikan dengan besarnya korelasi dengan risiko paparan, konsumsi, dan timbulnya penyakit. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang terbukti berhubungan dengan risiko gizi salah. Makanan yang tidak ada kaitannya dengan risiko gizi salah, malnutrition, sebaiknya dihapus dalam daftar FFQ maupun semi FFQ. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan Food Frequency Questionnaire, yaitu yang pertama, Questionnaire Food Frequency Questionnaire, kemudian yang kedua, aplikasi NutriSurvey. Hasil yang kami dapatkan yaitu kedua tabel hasil semi food frequency di atas menunjukkan bahwa metode ini memiliki jumlah dan porsi makanan sehingga dapat mengetahui estimasi asupan harian. Asupan gizi dari hasil perhitungan semi FFQ di atas adalah asupan gizi menurut ukuran kecenderungan, bukan asupan gizi aktual. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dari EMT dan pengkategorian IMT pada responden A yaitu 22 berada pada kategori IMT normal dan IMT responden S yaitu 20,95 berada pada kategori normal juga. Pada